Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Begitu banyak kesaksian akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu tetap percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa umatnya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya, kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan saat ini. Tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Segala syukur, hormat, pujian kami kembalikan kepadamu Tuhan atas segala kasih setiamu bagi kami sampai saat ini. Biarlah kami boleh datang kepadamu lewat ibadah online ini. Pengurapan-mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku,
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Mari sekali lagi dengan penuh kerinduan minta. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Allah pemelihara kehidupan kita. Haleluya. Mari bersama-sama sekali lagi dengan penuh sukacita datang pada Tuhan saat ini. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkaulah di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi umat Tuhan nyanyikan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Sambil mengangkat tangan kita nyanyikan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Sekali lagi dengan iman, nyanyikan bersama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, penyertaan-Mu yang ajaib sehingga kami bisa berada di bulan ini Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan, untuk penyertaan-Mu yang ajaib bagi hidup kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih juga untuk kami punya kesempatan untuk bisa dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat, dan firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semuanya. Terima kasih untuk hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Change Your Words, Change Your Word. Ya, kurang lebih artinya perkataan Anda bisa mengubah dunia Anda. Mari kita belajar sama-sama firman Tuhan. Kita lihat Amsal 18 ayat 21. Firman Tuhan katakan demikian, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan jelas katakan hidup dan mati seseorang dikuasai oleh perkataannya. Alkitab bukan mengatakan bahwa hidup dan mati kita dikuasai bisnis kita atau dikuasai oleh pekerjaan kita. Tetapi sangat menarik sekali Alkitab katakan bahwa hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah atau perkataannya. Boleh saya katakan demikian, sukses dan gagal seseorang juga ditentukan oleh perkataan orang tersebut. Kita akan lihat juga ada satu peristiwa dalam Hakim-Hakim 12 ayat 5 sampai 6. Ini antara suku Efraim dan Gilead. Ini menarik sekali. Kita baca sama-sama Hakim-Hakim ini, saudara. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraim kau engkau? Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu Shibolet. Jika ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Saudara sekalian, ini menarik sekali. Alkitab menjelaskan ada perang antara suku Efraim dan suku Gilead. Dan suku Gilead itu menguasai tempat penyeberangan sungai Yordan. Dan ketika suku Efraim akan menyeberangi sungai Yordan, maka mereka akan ditahan sama suku Gilead. Dan suku Gilead akan bertanya kepada, apa kamu orang Efraim? Oh bukan. Mereka mungkin menyangkal. Tapi dikatakan, oke, kalau begitu kamu bisa tidak menyebutkan Shibolet. Ternyata orang Efraim tidak bisa menyebutkan Shibolet, saudara. Tapi mereka bisa menyebutkan Shibolet. Nah, salah kata, saudara. Walaupun mereka menyangkal bahwa mereka bukan suku Efraim, tapi karena ngomongnya tidak betul, maka akhirnya mereka ditangkap dan Alkitab jelaskan akhirnya mereka disembelih. Anda tahu berapa orang yang meninggal? 42.000 orang yang meninggal. Hanya salah kata. Betapa dahsyatnya dampak dari perkataan. Itulah sebabnya kalau perkataan Anda asal-asalan, dampaknya bisa sangat berbahaya. Boleh saya katakan ini, perkataan Anda bisa mengubah dunia Anda. Kalau perkataan Anda jahat, maka dunia Anda pun jahat. Kalau perkataanmu baik, maka dunia di sekitar pun akan menjadi baik. Pertanyaannya ini penting, saudara. Mengapa perkataan kita harus dijaga, saudara? Ada dua hal. Pertama, secara alamiah atau natural, kalau perkataan kita dijaga, kita akan melihat hari yang baik dan luar biasa. Kalau perkataan kita itu sembarangan, maka bisa membawa malapetaka dan bahaya dalam kehidupan seseorang. Amsal 13 ayat 3 bilang, siapa menjaga mulutnya, apa saudara? Pelihara mulutnya. Siapa lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Anda perhatikan ayat ini. Amsal 21 ayat 23 jelas sekali menyatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa pelihara mulut dan lidah atau perkataannya, saudara. 1 Petrus 3 ayat 10 menyatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang saudara, menipu, saudara. Saya pernah membaca sebuah berita seorang wanita yang mati di kantornya, seorang pimpinan atau bos dengan posisi tertelungkup. Ketika diinterogasi, ditanya, akhirnya dicek polisi, akhirnya
Diketemukan ternyata pegawainya sendiri yang membunuh, saudara. Ketika diinterogasi pembunuh tersebut, kenapa kamu tega membunuh bos kamu sendiri? Dia katakan, karena saya tersinggung oleh istri bos saya yang sangat kasar. Dia tiap hari memaki-maki saya. Kamu goblok, kamu bodoh benar. Sudah hitam lagi, masih hidup lagi. Nah, saudara, akhirnya dia menyimpan dendam, sakit hati, dan akhirnya dengan cara yang salah dia membunuh saudara sekalian. Saudara, perhatikan ini. Words can hurt or heal. Kata-kata memang itu benar, saudara. Bisa menyakiti, tapi juga bisa menyembuhkan, saudara. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan hari ini? Saya teringat kesaksian kakak saya yang ketika dia berobat ke Jakarta karena dia rasa tidak enak di bagian jantungnya. Ketika dia sampai di sana, saya temani dokter di sana menyatakan, setelah diperiksa lengkap semua, dokter menyatakan bahwa kakak saya ada mengalami jantungnya bocor. Wah, seketika langsung badannya lemas, loyo, takut berdiri, takut semua ya. Jadinya lemas, kayak tidak berdaya. Akhirnya pulang ke Makassar, rapat keluarga. Akhirnya keluarga menyatakan kita minta second opinion. Dan akhirnya kami pergi ke Singapura untuk coba check up, minta second opinion dokter jantung di sana. Ketika saya ketemu dokter sana, kakak saya juga dilakukan pemeriksaan ulang semua. Ya, lengkap semua bagian jantungnya. Dan dokter bilang semua, kami bertanya bagaimana dok hasilnya? Hasilnya bagus sekali. Kakak kamu sehat, jantungmu kuat sekali. Langsung seketika kakak saya yang berubah dari loyo, lemas, langsung jadi kuat, strong, saudara sekalian. Kenapa? Karena perkataan. Seringkali kalau kita kongko-kongko, kita kumpul-kumpul, kita suka ngomongin orang, memfitnah orang. Biasa, saudara, kalau kita ketemu orang, aduh, dari mana aja bro? Kamu tambah gendut aja. Wah, ini saudara, kata gendutnya ini kadang-kadang orang tidak suka, saudara. Ya kan? Ada seorang ibu muda, saya pernah dengar di Jakarta, nggak bisa tidur, saudara. Gara-gara dibilang, ibu tambah gemuk ya, langsung nggak bisa tidur, saudara. Kepikiran, saudara sekalian. Dalam bisnis pun demikian, yang menjadi modal utama adalah Anda bisa dipercaya oleh perkataan Anda dan disukai orang. Kalau Anda baca Amsal 12 ayat 14, firman Tuhan bilang begini, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan, apa saudara? Tangannya. Dalam terjemahan New Living Translation, dikatakan wise words bring many benefits and hard work brings rewards. Kata-kata yang bijak membawa banyak keuntungan dan kerja keras membawa keuntungan. Ini benar sekali saudara sekalian. Mother Teresa pernah mengatakan begini, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Kata-kata yang baik bisa jadi cuma pendek dan mudah sekali diucapkan, tapi gemanya atau dampaknya sungguh tak berakhir. Mungkin ketika Anda ketemu orang yang lagi sakit, punya pergumulan hidup, Anda bisa bilang sabar ya bu, pasti bisa sembuh. Tuhan memberkati ya. Atau orang lagi sakit punya beban, Tuhan pasti tolong ya. Kata yang sederhana, tapi dampaknya bisa sangat luar biasa sekali saudara sekalian. Seringkali kalau ada orang yang sakit ya di rumah ataupun di rumah sakit, kemudian ada yang membesuk, saudara. Yang kita takutkan itu adalah perkataan orang-orang yang membesuk, saudara. Bisa membuat keluarga yang sakit bertambah pikiran. Bisa datang pembesuknya, kamu sakit apa? Wah, saya rasa sakit di bagian dada saya. Nah, ini si pembusuk bilang, oh jangan-jangan jantung loh. Karena ada om saya mati. Gara-gara cuma sakit di dada. Nah loh, kalau begini bagaimana saudara? Apa orang yang sakit tidak tambah kepikiran? Jangan-jangan saya jantung nih. Jadi mereka tambah khawatir, tambah kepikiran. Nah, akhirnya imun tubuh tambah turun. Dan justru makin banyak penyakit yang bisa menyerang. Makanya kita sangat hati-hati. Ya, ditemani oleh orang-orang yang memberikan kekuatan, pengharapan bagi orang-orang yang sakit, saudara sekalian. Saya teringat sebuah cerita, sebuah kisah seorang anak yang bernama Tom. Dipanggil. Satu kali kepala sekolah panggil bilang, Tommy sini nak, ini ada surat kamu bawa pulang untuk kasih orang tuamu, kasih mama kamu. Jangan dibuka ya, kasih mama kamu. Oke sir, ya sudah. Tommy-nya pulang, ma ada surat ma dari sekolah. Ketika mamanya membuka, dia membaca dari surat dari sekolah itu, dan mamanya menangis. Dan kemudian mamanya memeluk Tommy-nya dan mengatakan, nak mulai sekarang mama yang akan mengajar kamu di rumah.
Karena gurumu di sekolah tidak sanggup lagi mengajar kamu karena kamu anak yang pintar dan berbakat. Jadi mama nanti akan mengajar kamu di rumah. Mulai dari sekarang, saudara sekalian. Beberapa tahun kemudian, ternyata anak ini bertumbuh besar dan menjadi sangat terkenal sekali. Ternyata anak ini bernama Thomas Alva Edison. Dialah penemu lampu pica. Dan juga beberapa ratus penemuan yang lainnya. Suatu kali, ia mengunjungi rumah orang tuanya yang sudah meninggal, mamanya tentu. Dan kemudian di samping tempat tidurnya dia membuka sebuah laci di samping tempat tidur mamanya. Saudara. Ternyata ia mendapati sepucuk surat yang dulu dia teringat ini puluhan tahun yang lalu dia terima dari kepala sekolah, dari sekolah. Dia membuka surat tersebut dan ternyata dia membaca isinya sangat berbeda apa yang diucapkan mamanya. Ternyata surat itu berbunyi kurang lebih demikian bahwa anak ibu kami kembalikan ke rumah saja untuk ibu yang mengajar karena anak ibu terlalu bodoh. Tidak ada guru yang sanggup mengajar dia lagi. Tapi saudara ingat mungkin pada itu mamanya rubah, kamu anak yang pintar dan berbakat. Kata-kata sejak itu Thomas Alva mengatakan, mama saya yang luar biasa, yang membuat perkataan-perkataan yang membangkitkan, membangun. Ini yang pertama, mengapa perkataan kita perlu dijaga saudara sekalian. Yang kedua, ternyata secara supranatural, perkataan kita punya kuasa yang bisa mendatangkan perubahan dalam hidup seseorang. Ada power, ada kuasa dalam perkataan kita yang melampaui hal-hal yang alamiah. Saudara. Kalau Anda baca Kejadian pasal 1, saudara. Tuhan menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, perkataannya. Jadilah terang, maka jadilah terang. Jadilah daratan, maka jadilah daratan. Saudara. Jadilah burung-burung di udara, maka firman Tuhan, jadilah burung-burung di udara. Kalau Anda baca juga firman Tuhan di Perjanjian Baru, perkataan Yesus sanggup meneduhkan gelora badai danau Galilea. Teduh, tenang. Perkataan membuat teduh. Bahkan kalau Anda baca lagi seorang permintaan perwira Kapernaum pada waktu itu. Dia katakan sama Tuhan Yesus, katakan sepatah kata saja. Hambaku akan sembuh. Dia yakin sekali perkataan Yesus punya kuasa. Saya membaca seorang peneliti Jepang bernama Profesor Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water. Ada lagi buku lain The Hidden Messages of Water. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang meneliti tentang kristal air. Sederhana begini, hasil penelitian begini. Ketika orang berkata positif, kasih, pengharapan, thank you, maka kristal air tersebut menjadi bagus. Tapi ketika perkataan orang kasar, menggunakan kata-kata I hate you, aku benci kamu, aku bunuh kamu, maka kristal air berubah menjadi tidak beraturan. Pertanyaannya, Pak, apa hubungannya Pak dengan kita manusia? Begini, saudara. Ternyata manusia itu terdirikan dari 60-70% dari air, saudara. Jadi apa yang kita ucapkan setiap hari itu akan berpengaruh secara langsung dalam kehidupan kita. Sering kita berkata, saya bego memang, saya tolol. Memberikan pengaruh yang tidak baik untuk hidup saudara. Apalagi kalau Anda katakan kepada anak Anda, memang kok anak tolol, anak bego. Saudara sekalian itu akan berdampak pada kehidupannya. Anda kebayangan kalau setiap hari orang tuanya katakan demikian setiap bersama anaknya, maka anaknya akan merasa memang dirinya bego, bodoh. Rubah perkataan kita. Karena ada kuasa dalam perkataan kita. Mari kita satu ayat firman Tuhan. Markus 11 ayat 23 bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berancaklah dan tercampar ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi saudara baginya. Kalau kita belajar dari ayat ini, ada kuasa dalam perkataan kita. Ketika saudara mengucapkan firman Tuhan, maka ada kuasa yang luar biasa. Saudara sekalian, pertanyaan berikutnya begini, saudara. Bagaimana Pak Rudi supaya perkataan bisa mengubah dunia saya, Pak? Kita akan belajar sama-sama, ada beberapa hal. Yang pertama, saudara sekalian, bagaimana supaya perkataan Anda bisa mengubah dunia Anda. Pertama, saudara, sederhana sekali, Anda harus mengisi hatimu dan pikiranmu dengan firman Tuhan. Karena ketika firman mengisi pikiran kita, firman masuk dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka yang meluap keluar, itu adalah firman Tuhan. Ibarat gelas kosong, kalau Anda mengisi dengan Coca-Cola, maka yang meluber keluar adalah Coca-Cola. Tapi kalau diisi dengan air putih,
maka yang keluar adalah air yang bening. Kalau diisi dengan air got atau air comberan, maka yang keluar itu air got atau air comberan, saudara sekalian. Maka benarlah firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 45 yang menyatakan begini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya dan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, saudara sekalian. Itulah sebabnya Anda belajar baca firman terus. Supaya hidupmu diisi, perkataan-perkataanmu keluar. Perkataan-perkataan yang membangun orang. Perkataan-perkataan firman Tuhan. Saya senang sekali yang ayat ini. Amsal 4 ayat 23 bilang begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah apa saudara terpancar kehidupan. Makanya sering orang-orang kalau Anda ketemu orang yang hatinya kecewa, kepahitan. Dan setiap kali yang ngomong, maka yang keluar kata-kata yang penuh kekecewaan pasti. Dan kata-kata yang pasti akan menyakiti orang lain atau bahkan bisa melukai hidup orang lain. Dan inilah orang-orang yang kalau kecewa sakit hati. Makanya firman Tuhan, jaga hatimu dengan segala kekecewaan. Isi firman terus supaya kata-kata yang keluar kok bisa kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menyakitkan, saudara sekalian. Hari ini, setelah dengar firman Tuhan, dimanapun Anda belajar, dimanapun Anda berada, maksud saya, belajar ucapan firman Tuhan. Bahwa Allah yang memelihara saya. Aku percaya Tuhan memelihara hidupku menurut kekayaan kemuliaannya. Ucapan firman Tuhan bahwa aku tidak akan bangkrut, tapi aku akan diberkati Tuhan. Saya tahu kondisi bisnis lagi lesu mungkin Anda katakan. Sebagian orang mengatakan susah, sulit. Tapi jangan ikut-ikutan, susah, sulit. Nanti akan benar jadi susah, sulit, saudara sekalian. Ucapkan firman Tuhan. Bahwa aku akan diberkati Tuhan. Aku akan bisa melewati masa-masa sulit, saudara sekalian. Dan Tuhan pasti memelihara hidup saya. Ucapkan firman Tuhan. Bahwa aku akan naik, aku tidak akan turun. Aku akan bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala nanti. Ucapkan dengan firman. Bahwa pernikahanmu pasti akan menjadi pernikahan yang diberkati Tuhan. Dipulihkan Tuhan, bahkan pernikahan bisa menjadi berkat bagi hidup orang lain. Ucapan dengan firman bahwa mujizat masih terjadi. Bahwa keluarga saya bisa dipulihkan Tuhan. Kalau engkau punya masalah, pergumulan mengenai keluarga Anda, saudara sekalian. Ucapkan dengan firman Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya perkataan Anda bisa mengubah dunia Anda. Yang kedua adalah hindari perkataan kotor dan menyakitkan. Efesus 4 ayat 29 begini, katakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya, apa saya katakan? Beroleh kasih karunia. Saudara sekalian, anak-anak Tuhan, orang Kristen kalau ngomong harus jaga mulutnya, saudara sekalian. Saya ini heran kadang-kadang kalau orang suka ngumpul, bicaranya suka keluar perkataan-perkataan yang kotor atau kata-kata yang latah. Anjing lu, tai lu. Maaf, saudara, saya harus ucapkan ya, saudara sekalian. Kata-kata latah, ngomongnya kasar, saudara sekalian. Dan ini sungguh tentu tidak baik. Belajar ucapan perkataan-perkataan yang positif, saudara sekalian. Anak Tuhan, jangan lagi suka ngomong, idih, suami saya, aduh itu saya goblok sekali Pak Rudi. Atau anak saya tidak ada otaknya, bodoh banget. Jangan, saudara. Apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai, saudara. Perkataan itu ibarat gema. Kalau Anda ke sumur ya, saudara ya. Anda bicara kepada sumur, kamu orang jahat. Maka gemanya akan muncul, kamu akan suara kembali, kamu orang jahat, kamu orang jahat. Kalau kamu katakan ke dalam sumur itu, kamu orang baik. Maka ada suara yang akan kembali mengatakan, kamu orang baik, kamu orang baik. Itu gema, saudara. Perkataan itu ibarat gema, saudara. Saudara sekali, ini yang penting sekali. Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya perkataan Anda bisa mengubah dunia Anda, yaitu Anda belajar memperkatakan syukur dan pujian. Kalau Anda baca Ibrani 13 ayat 15, firman Tuhan bilang begini. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang apa saudara? Memuliakan namanya. Wow, luar biasa. Firman Tuhan ajarkan untuk kita selalu bersyukur. Dalam keadaan baik, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka mungkin. Belajar melihat sisi positif dari kehidupan ini. Saudara. Engkau yang percaya katakan amin.
Jangan suka atau selalu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Saudara. Jangan menjadi orang lain. Be yourself. Saudara sekalian, jangan melihat ke atas. Anda nanti akan selalu cemburu, iri atau orang lain. Karena melihat orang-orang yang mungkin sukses. Bisa Anda belajar lihat ke atas supaya orang meniru bagaimana orang tersebut bisa sukses. Tapi jangan melihat gaya hidup yang Anda mau pingin seperti demikian. Kalau Anda mau belajar bersyukur, sekali-sekali lihat ke bawah. Orang yang masih kekurangan. Lihatlah ke bawah, masih banyak orang yang punya masalah kehidupan. Dan itu akan membuka pikiran saudara bahwa Anda ada sampai hari ini. Anda jauh lebih baik keadaannya daripada orang-orang yang mungkin di bawah Anda, saudara sekalian. Ini penting. Jangan suka kepo dengan hidup orang lain. Mau campuri urusan orang lain, gak perlu, saudara. Jalani hidupmu dengan baik. Selama engkau benar, cinta Tuhan, takut Tuhan, jaga perkataan, maka hidupmu pasti akan baik. Belajarlah memberikan pujian kepada orang lain. Perkatakan hal-hal yang positif. Jangan suka bilang gendut, gempuk lu. Mungkin dirubahlah. Kata gendutnya mungkin, tambah segar aja ya. Mungkin dirubah. Saya percaya semua orang senang kalau dipuji, saudara. Apalagi wanita. Baik umur 30, 40, 60, bahkan 70 oma-oma pun kalau dipuji senang pasti. Oma tambah cantik ya. Walaupun itu benar-benar tulus ya, saudara ya. Langsung pasti berubah sikapnya, senyumnya pasti sumringah, tanpa mantap. Tapi ini perhatikan saudara, kalau dengan lawan jenis, Anda seorang pria, Anda bicara sama perempuan, wanita, jangan lebay. Nanti Anda dibilang genit. Dalam bahasa ininya, lale gitu ya saudara. Kalau terlalu berlebihan, orang jadi enek saudara sekalian. Wah, ibu cantik ya, bintang film aja kalah. Nah orang yang dipuji tambah tidak percaya sama saudara sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana mengucapkan perkataan kita, saudara, bagaimana supaya perkataan kita bisa mengubah dunia kita adalah ucapkan perkataan iman yang membangun. Matius 21 ayat 21 bilang begini, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu percaya dan tidak bimbang, maka kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau berbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ucapkan perkataan iman. Anda perhatikan peristiwa wanita penderan yang 12 tahun. Ketika ada wanita sakit yang penderan 12 tahun. Wanita ini waktu dilihat Yesus, Tuhan Yesus. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja ujung jubah Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, saya pasti sembuh. Dan benar, ketika wanita bisa menjamah ujung jubah Yesus, firman Tuhan katakan, seketika itu juga pendarahannya berhenti, saudara. Kesembuhan terjadi, saudara. Wow. Saudara sekalian, perhatikan ini, saudara. Seorang hamba Tuhan yang terkenal, yang punya karunia kesembuhan, bernama T.L. Osborne. Dia pernah menyatakan begini, jika pada waktu Anda sakit, maka ada 3 perkataan yang perlu Anda dengar. Pertama, apa kata gejala penyakit? Mungkin dokter yang memberikan, wah Bapak, Ibu ada demam, batuk ya, pilek ya. Dan yang kedua, Anda harus belajar dengar apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan mungkin oleh pilu-pilu Yesus, kita telah disembuhkan, Anda telah disembuhkan. Atau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Banyak demikian saudara sekalian. Tapi yang ketiga ini penting, apa kata Anda? Apakah Anda setuju dengan firman Tuhan atau Anda menolak firman Tuhan? Kalau saudara menyatakan gejala penyakit itu tidak bisa disembuhkan, ya saudara sakit terus. Tapi kalau Anda setuju dengan firman Tuhan, saya pasti sembuh. Tuhan pasti tolong keluarga saya. Aku akan sembuh. Dan tentu Anda bisa sembuh, saudara. Dan itu akan bisa menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Bapak Ibu, jangan selalu berkata, saya berkekurangan Pak. Saya tidak pernah diberkati Tuhan. Tuhan sudah meninggalkan saya. Jangan rubah perkataanmu. Saya diberkati Tuhan. Tuhan akan menolong saya. Perlindungannya ajaib dan luar biasa untuk hidup saya dan keluarga saya. Belajar, ucapkan perkataan profetik. Apa itu perkataan profetik, Pak Rudi? Kata-kata dengan iman apa yang terjadi ke depan. Itu profetik. Untuk kehidupan saudara. Mari kita lihat sama-sama ayatnya yang luar biasa. Roma 10 ayat 8 firman Tuhan bilang begini. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu. Yang dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah apa saudara? Firman iman yang kami beritakan. Bapak Ibu, saya singgung sedikit. Ekonomi Indonesia dikatakan tahun 2023 belum jelas memang.
Tapi kita tahu para ekonom sudah mengatakan akan masuk resesi dunia global 2023 saudara sekalian. Bisa saja kita masuk resesi, bisa saja tidak saudara sekalian. Tapi kita bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai kuartal 3 ini cukup bagus sekali, ya, positif sekali, dan kita berdoa semua bisa terjaga dengan baik. Tapi walaupun nanti bisanya pun Indonesia masuk resesi, belajar ucapan perkataan profetik. Walaupun ada resesi, saya percaya ada pernyataan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Bahwa Tuhan sudah menolong saya di masa lampau, pasti Tuhan menolong saya hari ini. Tuhan pasti menolong saya pun juga ke depan, saudara. Atau mungkin Anda seorang anak muda yang mungkin berkata, saya tidak mengerti lagi masa depan saya bagaimana Pak Rudi. Gelap masa depan saya. Jangan belajar ucapan kata-kata profetik. Saya percaya masa depan saya Pak Rudi adalah masa depan yang cerah dan indah. Wah, itu luar biasa, itu perkataan profetik. Atau Anda seorang keluarga punya anak, katakan perkataan profetik, saudara. Saya percaya Pak Rudi, anak-anak saya akan punya masa depan yang luar biasa. Karena saya sudah ajarkan mereka hidup benar. Nilai-nilai hidup yang saya berikan dalam firman Tuhan. Dan untuk belajar takut akan Tuhan. Saya percaya anak-anak kami. Anak-anak yang cinta Tuhan. Anak-anak yang melayani Tuhan. Anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan. Itu perkataan profetik. Belum ada atau terlihat. Tapi kita ucapkan dengan perkataan iman. Itu luar biasa. Perhatikan saudara, perkataan kita, perkataan Anda bisa mengubah dunia Anda. Tapi juga bisa mengubahkan hidup orang lain. Saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Seorang pastor di Amerika Serikat, dia lagi antri di sebuah minimarket. Di depan dia ada seorang pria yang lusuh pakaian dan tampak wajahnya juga. Dia lagi antri untuk membayar karena dia beli roti dengan beberapa susu. Ternyata orang ini sudah tidak punya uang, saudara sekalian. Kekurangan uang. Dan kemudian pastor ini ada melihat dan kemudian dia sampaikan kepada orang tersebut, saya nanti akan membayar tagihan kamu yang di depan ini semua. Kamu tidak perlu menoleh, kamu tidak perlu tahu siapa saya, tapi saya akan membayar semuanya. Ini uang untuk kamu. Jumlahnya diberikan sebenarnya. Dan kemudian pastor ini bilang, Jesus loves you. Artinya Tuhan mengasihi Anda. Udah selesai peristiwa tersebut. Kelihatannya sangat sederhana. 9 tahun kemudian, hamba Tuhan ini lagi berkhotbah di sebuah kota di Amerika namanya New Orleans. Selesai berkhotbah, datang seorang pria menghampiri dia. Pak, terima kasih untuk khotbah yang luar biasa. Boleh nggak saya ceritakan kesaksian hidup saya? Boleh dong. 9 tahun yang lalu Pak, saya, keluarga, istri berada pada titik kehancuran yang luar biasa. Kami berada pada titik yang sangat terendah. Saya dan istri rencana untuk bunuh diri. Dan kemudian kami akan bunuh dulu anak kami, 2 orang anak kami, dan kami akan bunuh diri juga. Tapi malam itu, kami singgah sebentar di sebuah minimarket. Kami lagi, saya mau belikan susu untuk anak saya dan roti untuk anak saya. Tapi ketika saya kekurangan uang, ada seorang pria yang menyatakan, nanti saya akan membayar tagihanmu. Kamu tidak perlu menoleh. Tapi kata-katanya yang mengubah saya adalah, Jesus loves you. Ketika saya kembali ke mobil, saya sampaikan ke istri saya, kami menangis sejadi berjam-jam bahwa ternyata Tuhan mengasihi kami. Ada perkataan yang mengatakan, Jesus loves you. Kami berputar-putar di kota itu, saudara sekalian. Dan kami melewati sebuah gereja, ada tulisan besar yang menyatakan, Jesus loves you. Hari Minggu kami datang ke gereja tersebut. Kami ketemu pastornya, pendeta. Dan kami minta didoakan untuk terima Tuhan Yesus untuk bertobat. Hari ini kami sekeluarga diselamatkan Tuhan. Tuhan telah pulihkan saya, istri dan keluarga saya. Saya tahu hamba Tuhan tersebut adalah Anda. Tuhan memakai Anda lewat perkataan Anda dan perbuatan Anda. Sehingga kami bisa diselamatkan. Kami mengatakan Jesus loves you. Saudara perhatikan saudara. Perkataan kita bisa mengubah dunia kita. Tapi bisa juga mengubah hidup orang lain. Saya tidak perpanjang firman Tuhan hari ini. Tapi biar kita semua bisa mengubah perkataan kita. Dan itu akan bisa mengubah dunia Anda. Caranya gimana? Isi hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan. Hindari perkataan kotor yang menyakitkan. Perkatakan pujian, syukur dalam hidupmu. Dan perkatakan perkataan iman yang membangun kata-kata profetik. Yang membangun hidupmu dan hidup orang lain. God bless you. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sembahyang, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu. Untuk kami menjaga perkataan kami Tuhan.
Karena kami tahu bahwa hari-hari kami yang baik ke depan itu karena perkataan kami bisa menjaga lidah perkataan kami. Karena kami percaya ada kuasa dalam perkataan kami Tuhan. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada Tuhan. Engkau mampu sanggup mengubahkan. Kami percaya Tuhan hari ini pun kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam keadaan terpuruk hidupnya, bangkit kembali. Karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan punya rencana yang besar, yang indah untuk hidup kami semua. Berkati semua umat-Mu Tuhan, diberkati semua yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Jemaat saudara yang dikasih oleh Tuhan, di akhir ibadah hari ini, mari kita nyanyikan, besar Allahku, nyanyikan besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajar Yesusku. Mari angkat katakan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajar Yesusku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajar Yesusku. Sekali lagi. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajar Yesusku. Selamanya besar. Ajar Yesusku. Selamanya besar. Ajar Yesusku. Diberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya firman rema menuntun, mengubah setiap kehidupan. Supaya kami berjalan di jalan yang benar dan tidak jalan di jalan yang salah. Terima kasih Bapa. Semua juga yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh umat-Mu juga diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang terbaik. Seluruh persembahan yang diberikan oleh umat-Mu dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Diberkatilah untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan oleh kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.